duluan, Ponorogo terkenal dengan kota batik. Ada bukti sejarahnya nih gue. Ada sekali dan banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat ya gitu. Jadi penghuni studio puluhan tahun eneng salam kok ora dijawab iki. Kalian nih. Nah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Selamat berjumpa kembali dalam channel kita Lelaku Budaya, channel satu-satunya channel yang siap mengulik semua kebudayaan Nusantara khususnya dan umumnya untuk kebudayaan dunia. Dan pada malam hari ini, kali ini kita masih ditemani oleh Kang Kris yang dengan penampilan berbeda ini, ini pakai rompi. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam, selamat berjumpa kembali Pak Khalid, Pak Sawir. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi di sini dengan ditemani pisang goreng yang masih anget. Wah, pisang pindu ya. Dan kopi tentunya. Oke. Kopi sengit, apa Pak? Genit, kopi genit. Sekayon. Luar biasa. Dan juga Kang Sawir yang selalu setia dengan belangkonnya, dengan stylenya tetap gondrong. Selamat datang Kang Sawir. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah tambah semok. Oh iya. Yang penting iki sehat. Jadi semok-semok ya sehat ngono wae. Oke, pada kali ini kita akan sedikit membuka sejarah berdirinya atau datangnya NU di Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini kita tidak terlalu luas saja karena skupnya kita harus dibatasi. Kalau kita membahas tentang NU, tidak lupa harus mengikutkan sejarah dunia. Karena NU salah satu organisasi keagamaan yang skupnya, wilayahnya sudah tercatat di seluruh dunia. Bahkan NU sekarang sudah memiliki beberapa cabang di luar negeri, dan sejarah berdirinya NU tidak terlepas dari percaturan sejarah dunia juga. Tapi untuk lebih detailnya, untuk lebih untuk mudah memahami dan kita mengenal sejarah berdirinya NU khususnya di awal-awal, ini Kang Kris yang coba akan mengulas sedikit dari sejarah berdirinya NU, terutama tidak terlepas dari satu tokoh yang di situ ada Kiai Wahab Hasbullah dan juga Mbah Hasyim Asy'ari. Kang Kris, Gus. Sepengetahuan kita bahwa NU ini ormas yang berbasis di pesantren. Betul sekali. Kalau menurut sepengetahuan jenengan, berdirinya NU ini tidak terlepas dari percaturan yang di situ ada perjanjian Hijaz ya? Iya, komite Hijaz. Ya. Nah, itu. Sedikit jenengan ceritakan sejarahnya berdirinya NU. Baiklah, terima kasih. Berdirinya NU secara umum di pusat waktu itu di Jombang, di Surabaya juga, yang dipandegani tentunya oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasbullah, dan Mbah Bisri Samsuri, dan beberapa tokoh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu memang gerakan yang sebenarnya sudah
agak lama terjadi atau dimulai dengan gerakan yang dilakukan Mbah Wahab Hasbullah sebenarnya. Jadi kalau sebelum ke peristiwa Komite Hijaz tahun 1925 kalau nggak salah, sebelumnya ada beberapa organisasi yang sudah didirikan oleh Mbah Wahab Hasbullah seperti Tasfirul Afkar, seperti Nahdlatul Tujar, dan beberapa organ yang lain itu mendahului berdirinya NU. Nah, ketika organisasi itu mulai berdiri, Tasfirul Afkar, terus Nahdlatul Tujar, tahun 1925 dilalah kersane ngalah, ada sebuah peristiwa di Timur Tengah, di Arab, khususnya di Hijaz itu ya, ada sebuah ormas apa itu yang namanya Gus Awir itu. Kalau ormas bukan, tapi bukan, ya? Bagaimana seorang raja menaklukkan itu kan. Nah, itu seorang gerakan yang berbau politik sekali, ingin menghilangkan jejak-jejak dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, yang ingin membongkar makam dan lain-lain. Nah, tentu saja kritikan keras datang dari ulama-ulama Nusantara, di mana Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah tentu saja, dan kiai-kiai pesantren di seluruh pelosok Nusantara itu tidak terima dengan gerakan itu. Lah akhirnya di situ Mbah Wahab Hasbullah ditugaskan dengan Mbah Bisri Samsuri kalau nggak salah ya, atau tokoh yang lain, saya agak lupa, menuju ke Hijaz sana dan memprotes, istilahnya diplomasi, betul. Bosone saiki diplomasi. Diplomasi akhirnya berhasil seperti itu. Lah dari situlah NU kemudian berdiri tahun 1926 seperti itu kalau di tataran pusatnya, seperti itu. Nggih. Ada satu gerakan politis sebetulnya kalau di Arab sendiri kan waktu itu ada semacam gerakan pembebasan wilayah Arab yang diprakarsai oleh keluarga dari Ibnu Saud niku nggih. Nah, itu nggih. Itu istilahnya dia memakai istilah dinasti Dir'iyah waktu itu kayak nggak salah itu. Nah, waktu itu kan memang golongan Sunni di Arab begitu gencar disingkirkan, dipinggirkan. Salah satu dengan metode peperangan. Jadi termasuk dari keluarga Nabi sendiri, katanya seperti itu kayak gitu. Ya, terus situs-situs bersejarah yang waktu itu menjadi bukti bahwa Islam itu sudah ada di Timur Tengah dan bercokol di sana, lahirnya di sana, termasuk menghilangkan yang hurufat itu katanya. Nah, ini kan termasuk diplomasi nih katanya itu ya. Nah, diplomasinya Mbah Wahab niku kan mbok eneng to tinggalane dari Kanjeng Nabi nek tinggi indang-indang. Ya, yang ngeten nih Kang Sawir nggih. Nah, niku lek miturut jenengan seandainya Komite Hijaz niku enggak berhasil kan ya awake dhewe ning arep nyapo ya. Jadi orang duwe sing diendangi iki Kanjeng Nabi iki tinggalane apa ora eneng. Kalau menyikapi peristiwa Hijaz itu kan kita juga akan melihat bagaimana keterancaman. Ya, keterancaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena bagaimanapun di saat itu terjadi pembunuhan besar-besaran juga. Ya, banyaknya ulama-ulama yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah itu dihabiskan. Makanya waktu itu terjadi eksodus besar-besaran. Banyak orang-orang kita, orang Nusantara yang terpaksa harus pulang di saat mereka sebenarnya sedang menimba ilmu. Makanya ini kan menjadi keterancaman bagi Islam tradisional ya, terutama Islam tradisional. Karena bagaimanapun juga kalau kita mengatakan Islam tradisional maupun Islam yang modern itu akan lebih melihat pada bagaimana
kebudayaan itu sendiri. Bagaimana budaya Islam Nusantara berbasis tradisinya itu akan mengalami keterancaman ketika ngapunten kaum Wahabi waktu itu kan berkuasa mau tidak mau dengan hadirnya seorang raja ini, sehingga biasanya ketika peperangan itu terjadi bumi hangus, bukti-bukti sejarah itu akan dihilangkan. Ya, makanya kenapa orang-orang Indonesia yang diprakarsai oleh Yai Wahab atau Yai Hasbullah dengan teman-teman itu perlu melakukan negosiasi ataupun perlu melakukan diplomasi supaya bukti-bukti sejarah tidak hilang. Dan bahkan kalau kita bicara juga bagaimana mazhab-mazhab itu juga tidak dihilangkan juga, karena itu kan juga salah satu yang mungkin akan dihilangkan. Makanya beliau ini mencoba berdiplomasi. Mungkin saya akan lebih ini tidak hanya fokus di peristiwa Hijaz, tapi bagaimana fokusnya lebih kepada kedaulatan kebudayaan. Kalau kita melihat bagaimana pesantren itu sebenarnya kan basic daripada cikal bakal berdirinya NU. Nah, ya betul, ini menarik ini. Karena apa? Kalau kita hanya terjebak di peristiwa Hijaz, kita hanya terjebak kepada ngapunten hal-hal yang terkait kepada skolastik. Ya, kita hanya terkait dengan apa yang terlihat di permukaan saja. Padahal kalau kita melihat berdirinya NU itu tidak lain adalah bagaimana kedaulatan kebudayaan dari kaum tradisional, kaum santri. Kalau kita bicara pesantren dulu tidak bisa kita samakan dengan pesantren hari ini. Karena bagaimanapun di NU itu lebih mengutamakan yang namanya tarbiyah dan taklim. Nah, yang hari ini sudah tidak terbaca di situ. Nah, ini perlu kita ulas. Nah, ini saya mencoba untuk mengulik memorinya Mas Kris. Siap. Bagaimana sejarah NU berdiri? Pertama adalah berbasis kebudayaan, kemudian berbasis daripada pesantren, dan terutama penekan kepada taklim dan tarbiyah itu sendiri. Karena kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Yai Hasbullah terkait dengan organisasinya juga, di situ sebenarnya juga ada yang namanya kemandirian ekonomi juga. Betul yang hari sekali. ini tidak terlihat bekas sejarahnya. Ya. Ini penting untuk dibahas kita malam ini. Ya. Oke. Kalau kembali ke pesantren, memang ya NU tidak lepas dari pesantren. Dari cikal bakalnya berdirinya NU, tarbiyah wa taklim. Jadi pengajaran dengan ala-ala Nusantara juga, ala-ala Sorogan dan lain sebagainya. Cuman kalau kita membahas ini kan terlalu luas, sekarang kita skupnya diperkecil lagi. Tadi bukti sejarah bahwa NU pernah hadir di Ponorogo atau sudah hadir di Ponorogo. Ini sekitar tahun berapa nih Mas Kris? Ini sangat. Terus sejarahnya pripun kok bisa sampai ke Ponorogo? Kita yang dibahas di Ponorogo aja loh. Oke. Jadi NU di Ponorogo itu benar-benar sejarah yang menurut saya pribadi sebagai seorang penulis buku jejak sejarah NU Ponorogo sangat menarik sekali kita bahas. Kenapa kok sangat menarik? Karena rentetan peristiwa berdirinya NU di Ponorogo itu tidak lepas dari yang namanya kemandirian ekonomi yang luar biasa di Ponorogo. Jadi kalau kita sekarang terkenal Ponorogo sebagai kota reog atau sebagai kota santri, tahun 1920-an sampai 1900 mungkin kurang lebih 70-an ya. Dan masa keemasannya itu sekitar tahun 1930-an. Ponorogo terkenal dengan kota batik. Ada bukti sejarahnya nih gue. Ada sekali dan banyak sekali. Berdirinya NU di Ponorogo itu dipandegani oleh 10 orang pengusaha batik tahun 1927. Jadi ya Nahdlatul Tujarnya itu nggih. Nahdlatul Tujarnya sangat berkembang dan bahkan dikatakan tahun 1931 itu sempat dunia dalam skup global dunia itu terjadi yang namanya depresi ekonomi yang luar biasa tahun 1931 akibat dari Perang Dunia.
Lah, di Ponorogo seperti yang diberitakan koran Belanda, ada Batavia's Nieuwsblad, ada Surabaya's Handelsblad, itu menyebutkan bahwasanya hanya kota Ponorogo dengan modal batiknya itu bisa bertahan dalam depresi ekonomi itu. Catatan ini ditulis juga oleh Cat Angelino tahun 1931. Pengusaha batik di Ponorogo 1930 itu tercatat 77 saudagar UMKM juragan batik, 77 juragan batik, dan hanya hanya dua pengusaha batik saja yang Cina. Jadi 75% mayoritas Jawa, pribumi. Mayoritas pribumi. Ponorogo. Dan kalau kita bicara sekupnya, di mana sih berdirinya NU Ponorogo itu berada di Etan Pasar kalau kita kenal sekarang ya. Etan Pasar sampai dengan Sarpon. Itu memang benar-benar garis perekonomian Ponorogo zaman kolonial yang luar biasa. Bahkan bisa saya katakan tidak hanya NU saja yang menikmati keberhasilan batik Ponorogo saat itu. Ada organisasi yang lebih dahulu berdiri dan sangat besar sekali, yaitu Syarikat Islam dan juga Muhammadiyah di Ponorogo. Kalau Muhammadiyah berdiri 1922, selang 5 tahun kemudian 1927 NU di Ponorogo berdiri. Dan yang mendirikan NU Ponorogo dan Muhammadiyah di Ponorogo itu ya dulur. Ya sama-sama keluarga. Sama-sama keluarga. Betul sekali. Dan itu Etan tadi Pasar. Nggih, leres, Etan Pasar. Itu semua juragan-juragan batik yang luar biasa. Bahkan nama-namanya yang pendiri-pendiri NU seperti dalam catatannya Mbah Haji Fadli, yang Mbah Haji Muhammad Fadli ini adalah bapaknya Mbah Adam Basori. Beliau termasuk 10 orang yang menjadi komisaris pertama NU. Ada 10 orang saya sebutkan, yang ketuanya yaitu Haji Ibrahim dan wakilnya Haji Bisri. Terus punya 10 orang komisaris, yaitu Kiai Haji Abu Dawud, Kiai Haji Samsudin Afandi, Haji Anwar, ada Haji Muhammad Irsad, Haji Baidowi, Haji Muhammad Fadli, Haji Bajuri, dan 1 Kartodinomo. Hampir semuanya haji. Nah, bisa kita analisa kalau zaman segitu sudah haji, berarti wong sugih-sugih. Wong. Betul sekali. Tahun itu kan berhaji minimal 3 bulan. Berangkat numpak perahu. Berapa duit itu? Ya berarti ya waktu semono kan duit urung tek laku berarti. Dadi dol gabah, ijol gabah. Ah iya. Perbekalan digawa sak praune. Ya, niku dari sisi Mas Kang Kris. Dari sisi perekonomiannya. Betul, perekonomiannya. Dari sisi taklimnya. Pesantren-pesantren yang istilahnya berdiri di Ponorogo niki yang sebagai sumber keilmuan daripada NU di Ponorogo. Betul, salah satunya ada pesantren Durisawu tentunya. Dan pesantren yang dimiliki Kiai Haji Muhammad Mansur sebagai syuriah pertama, yaitu di Njosari. Jetis. Di Jetis. Jadi ada sebuah kisah menarik. Ketika buku sudah terbit, itu saya baru menemukan fotonya Mbah Muhammad Mansur. Tahun 1934 itu koran yang ditulis Belanda tahun 1936 atau 34 itu detail sekali menuliskan bagaimana keadaan pesantrennya Mbah Muhammad Mansur, dan ada fotonya tapi hitam putih, dan juga dijelaskan secara singkat waktu itu sejarahnya pesantren Njosari yang dikatakan dalam wawancara di situ lebih tua dari Tegalsari. Ya, ini yang menarik. Dan mungkin bagi saya perlu penelitian yang lebih mendalam lagi terkait ini pesantren Njosari ini. Ya, saya ingat dulu waktu masih jadi pengurus Ansor juga pernah mengadakan rutinan sekali ke sana sekali. Tapi sekarang kan masjidnya
walaupun sudah kelihatan baru, cuman dari sisi-sisi artistik kunonya masih arsitekturnya ya. dipertahankan. Cuman yang agak sedikit prihatin, makamnya Mbah Mansur niku Mansur, betul. ndak pernah, jarang sekali yang berkunjung ziarah ke sana. Ya padahal mungkin beliau- karena sudah bergeser dari Ya, kepengurusan masjidnya niku. ya ada indikasi seperti itu. Nah, nggih.